Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Yesi. Hari ini Dapur Yesi akan membuat cake marmer brownies. Ini cake-nya lagi viral. Pantas cake ini viral, ternyata rasanya benar-benar enak, super lembut dan super moist. Cara bikinnya juga gampang. Yuk kita tonton gimana step-step cara bikin cake marmer brownies ini. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di-skip. Di sini saya sudah menyiapkan 100 gram coklat DCC atau coklat batang yang sudah saya potong kecil-kecil. Kemudian kita tambahkan dengan 15 ml minyak sayur. Ini kita tim di atas air yang mendidih. Kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Ini saya sudah menyiapkan wadah yang bersih. Kemudian saya masukkan 185 gram margarin dan 100 gram butter. Ini saya mix ya antara butter dan margarin. Tetapi apabila ingin memakai full margarin juga tidak masalah. Nah, ini kita campurkan dengan 180 gram gula halus. Kita mixer margarin dan gula halus. Sebelum kita menghidupkan mixernya, kita lakukan seperti ini terlebih dahulu. Karena kalau langsung dihidupkan mixernya, nanti gula halusnya bakal berterbangan. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu. Setelah dari kecepatan rendah, kita naikkan mixernya di kecepatan tinggi. Ini wadahnya saya ganti ya, karena wadah sebelumnya terlalu kecil. Kemudian kita mixer sampai adonan berubah warna menjadi putih, kental, dan creamy. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita masukkan 7 butir kuning telur. Nah, saat memasuk kuning telur, kita masukkan satu persatu secara bertahap. Kita masukkan kuning telur yang pertama, kemudian kita mixer. Setelah tercampur rata, kita masukkan lagi kuning telur yang kedua, sampai kuning telurnya habis semuanya. Sebelum bahan keringnya kita gunakan, kita campurkan dulu semua bahan kering. Di sini saya pakai 175 gram tepung terigu protein sedang, 26 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Setelah itu kita aduk rata. Kemudian kita masukkan ke dalam adonan yang sudah kita mixer tadi. Sebelum kita masukkan ke dalam adonan, sebaiknya bahan kering kita saring terlebih dahulu agar tidak ada bahan kering yang bergerindil. Setelah bahan kering masuk ke dalam adonan, kemudian kita aduk dengan menggunakan spatula. Aduk secara perlahan saja sampai bahan kering dan adonan tercampur dengan rata. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Di sini saya sudah menyiapkan 7 butir putih telur, kemudian saya campur dengan 1 sendok teh perasan lemon. Apabila tidak ada perasan lemon, boleh diganti dengan perasan jeruk nipis. Kemudian kita mixer putih telur dengan kecepatan tinggi sampai putih telur mengembang dan kaku. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita campur putih telur dengan adonan yang sudah kita mixer tadi. Kita masukkan secara bertahap sedikit terlebih dahulu, kemudian kita aduk secara perlahan dengan teknik aduk balik. Saat mengaduk putih telur dengan adonan ini tidak boleh terlalu keras, karena kalau kita terlalu keras dalam mengaduknya, nanti adonannya bisa turun. Ini hasil akhirnya dapat kita lihat ya, adonan tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Di sini saya sudah menyiapkan loyang ukuran 20 cm yang sudah saya olesi dengan larutan Carlo. Ini larutan Carlonya saya bikin sendiri ya. Setelah itu kita masukkan setengah dari adonan ke dalam loyang, kemudian kita sisihkan. Kita masukkan adonan ke dalam wadah sekitar 10 sendok makan, kemudian kita campurkan dengan coklat bubuk dan sedikit pasta coklat, dan kita aduk secara merata. Kemudian kita masukkan coklat DCC yang sudah kita tim tadi.
Nah, ini saya jelaskan sedikit ya. Sebenarnya sebelum kita masukkan coklat di sisi ini, seharusnya kita memasukkan adonan yang kedua yang kita campur dengan coklat bubuk tadi. Cuman pada saat memasukkan adonan yang kedua, ternyata rekamannya enggak tersimpan. Maaf ya. Nah, ini cara memasukkan adonan yang kedua, kita timpa di adonan yang pertama dengan cara kita masukkan sedikit adonan coklat bubuk, kemudian di sampingnya kita masukkan lagi adonan yang putih, di sampingnya adonan coklat bubuk, setelah itu adonan yang putih, barulah kita masukkan coklat di sisi. Dan terakhir kita masukkan lagi adonan yang masih sisa. Setelah adonan semuanya dimasukkan ke dalam loyang, kita ratakan seperti ini sampai seluruh adonan tertutup. Kemudian kita ambil sendok kecil, kita putar-putar sampai membentuk motif seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya, motifnya seperti ini sudah cukup. Kemudian bolunya siap untuk dipanggang. Sebelum kita panggang, kita hentakkan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung yang terperangkap di dalam adonan. Sebelum memasukkan cake ke dalam oven, ovennya harus dipanaskan terlebih dahulu. Di sini saya sudah memanaskan oven terlebih dahulu sekitar 10 menitan. Kemudian kita masukkan cake ke dalam oven, kita panggang selama 60 menit atau sampai matang, disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini dipanggang di suhu 165 sampai 170 derajat dengan menggunakan api atas bawah. Nah, ini sebelum cake-nya dikeluarkan dari oven, kita harus pastikan cake-nya sudah benar-benar matang atau belum dengan cara kita tes tusuk dulu. Apabila saat kita tusuk tidak ada lagi adonan yang lengket ditusukkan, berarti cake-nya sudah benar-benar matang dan boleh diangkat. Kemudian kita tunggu cake-nya agak sedikit dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini pinggiran cake-nya kita sisir-sisir dan menggunakan spatula agar tidak lengket. Nah, ini cake marmer brownies kita sudah jadi. Bisa dilihat ya Bunda, dari tampilannya begitu cantik dan rasanya memang benar-benar enak. Wajar sih kalau menurut saya cake ini viral. Ternyata memang seenak itu. Perpaduan dari bolu dan brownies memang benar-benar klop dan memang benar-benar mantap. Dan ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan, disesuaikan saja dengan harga bahan yang ada di daerah masing-masing. Dan ini Bunda, saya yakin bakalan jadi cemilan favorit keluarga. Semoga resep yang saya bagikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di resep saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.